Halo Sobat Satwa di mana saja berada, bersama dengan kami Taman Burung dan Taman Anggrek di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Ada yang bertanya bagaimana cara mendapatkan pakan untuk satwa di Taman Burung, Taman Anggrek. Nah, ini caranya ya. Jadi petugas yang sudah disiapkan dengan VR menuju ke pasar atau tempat yang dimana sudah dilakukan pengumpulan makanan satwa. Ada pepaya, ada pisang, ada jagung dan juga sayur. Setelah dikumpulkan, diambil dan diisi, selanjutnya petugas kembali lagi dari pasar atau tempat pengumpul di kota dan harus balik lagi. Perjalanan cukup jauh, melewati beberapa titik tempat. Namun karena dengan serius kami di Taman Burung Taman Anggrek Biak menjaga satwa endemik asli Papua, sehingga apapun itu halangan, rintangan, panas, hujan, badai tetap kami tempuhi. Tanjakan turunan juga kami laju. Nah, perjalanan sudah masuk ya, mendekati pintu gerbang dan menuju ke tempat penampungan. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi taman yang asri, indah dan sejuk. Ini luar biasa. Pakan yang sudah tersedia, dan inilah tempat penampungan ya. Tempat penampungan, kalau ada rumah hijau yang paling atas itu mes pegawai, dan yang lagi VR mundur ini tempat penampungan dari pada pakan satwa. Dari sinilah dibawa dan ditimbang. Kita bisa lihat perlakuannya, setiap pakan harus diambil, ditimbang, dicatat beratnya, jenisnya, dan bisa diangkut untuk dipilah. Petugasnya juga sudah siap. Di sini petugasnya membagi ya. Ada pisang sendiri, ada pepaya, ada jagung, ada juga sayur. Selanjutnya kita wajib membersihkan tempat makan daripada satwa agar tetap terawat dan terjaga dan sehat satwa tersebut. Setelah kita selesai dalam pemilahan, pembersihan tempat pakan satwa, kita saat ini ada dalam menyiapkan ya. Ada jagung, pisang, ada pepaya, tapi juga sayur yang sudah disiapkan sebagai pakan atau makanan satwa. Saya sebagai kepala dapur, ini hari kita kasih makan dulu satwa di Taman Burung Taman Anggrek. Ya, sebagai petugas sudah dilatih untuk semua hal. Selain teliti, tapi juga harus sabar. Karena setiap makanan dari satwa harus baik dan bersih. Dan juga dalam penyiapannya harus sesuai dengan standar. Kita mulai dengan memberikan makan burung kasuari. Salah satu petugas Pawakum dengan menyiapkan dari tempat atau dapur makan menuju ke kandang kasuari. Ada beberapa kandang kasuari ya, dan ini salah satu kasuari yang sudah disiapkan makannya. Harus masuk ke dalam dan bisa melihat situasi. Setelah menumpahkan makanan, kasuari itu makan, tapi juga melihat kondisi kebersihan. Petugasnya selain memberikan makan, tapi juga memperhatikan kebersihan daripada satwa-satwa tersebut. Petugas yang sama juga dalam pemberian makan juga memperhatikan posisi keadaan semua yang ada di area atau tempat kandang-kandang untuk kasuari. Sebagai petugas satwa, selain kita memberikan makan setiap hari, kita juga wajib menjaga keselamatan kerja. Mengapa? Karena kita tidak tahu satwa tersebut dalam keadaan stres bisa saja membahayakan. Untuk itu, kepada pengunjung yang melewati, yang datang ke tempat ini, kalau bisa jari, tangan, atau tubuh jangan mendekati sangkar tersebut. Lanjut lagi Sobat Satwa, timekeeper sudah keluar dari dapur satwa dan menuju ke kandang cendrawasih dan mambruk serta kompartemen kiri dan kanan nanti dalam pemberian makan satwa. Kita ada di kandang cendrawasih dan mambruk. Sekarang kita ada dalam kandang cendrawasih dan mambruk memberi makan
Ya, petugas dengan teliti dan giat dan menggantung pisang agar sebentar Mambruk dan Cendrawasih bisa menikmati. Petugas melanjutkan perjalanan menuju ke kompartemen kiri dan kanan. Ya, saya Mercy Mual Sarjana Kehutanan sebagai pelaksana tugas Kepala UPTD Taman Gurun dan Taman Anggrek. Kami Taman Gurun dan Taman Anggrek terkhusus satwa, kami memiliki 80 ekor satwa yang terdiri dari 21 burung dan 1 kangur pohon. Kami setiap harinya memberi makan, kemudian memberi mereka obat-obatan, kemudian membersihkan kandang mereka. Kandang kami di sini banyak, ada namanya kompartemen A dan B yang berisi burung-burung, kemudian ada sangkar Cendrawasih dan Mambruk, ada juga kandang kasuari. Sobat satwa, kita ada di kompartemen kiri dan kanan. Di sini pakan atau makanan sudah disiapkan untuk kompartemen kiri dan juga kanan. Petugas setelah bawa makanan ke dalam kandang atau sangkar wajib menutup kembali. Setelah itu petugas dengan teliti dan giat memberikan makan yang bisa dicampur dari pepaya dan jagung, ada pisang juga supaya bervariasi dalam pemberian makan. Satwa itu juga pun enak dan bisa menikmati. Ya, perlu kita ketahui selain kita petugas time keeper ini memberikan makan, mereka juga wajib membersihkan kandang area tersebut dan sedapat mungkin bercengkrama dengan satwa dan bisa melatih satwa agar bisa pintar dalam menyapa pengunjung yang datang. Taman Gurun dan Taman Anggrek mempunyai fungsi pendidikan, penelitian, konservasi, dan juga wisata. Kami berharap Taman Gurun dan Taman Anggrek yang kami kelola ini boleh menjadi tempat untuk menimba ilmu baik bagi anak-anak sekolah maupun masyarakat untuk tetap mencintai burung dan satwa yang ada di Papua, karena kami di sini semuanya adalah endemik Papua yang kami miliki, sehingga kami berharap dengan datang mengunjungi Taman Gurun dan Taman Anggrek, masyarakat bisa menambah pengetahuan tentang satwa-satwa yang dimiliki oleh Papua terkhususnya untuk lebih dikembangkan sehingga sampai dengan anak cucu bisa mengetahui apa saja kekayaan alam yang ada di Papua terkhususnya satwa. Halo. Selamat pagi.